akhirnya KPK mencegah atau mencekal terhadap Hasto Kristianto dan Yasona Lauli selama 6 bulan agar tidak lari ke luar negeri. Dan inilah pernyataan atau berita mengenai Hasto Kristianto yang dicekal oleh KPK. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga tersangka dalam kasus suap komisioner KPU dan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku akhirnya dimasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam daftar cekal atau dilarang bepergian ke luar negeri. Pencegahan Hasto ke luar negeri dilakukan selama 6 bulan ke depan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. KPK juga sudah bersurat ke Direktorat Jenderal Cekalan ini. yang kita miliki atau POB yang kita miliki ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan. Ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau Kader PDIP lainnya yang juga masuk dalam daftar pencekalan adalah mantan Menkumham Yasona Lauli. Dicekalnya Yasona butuh kasus korupsi yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Larangan berpergian Yasona ke luar negeri sudah dikeluarkan penyidik pada hari Selasa. Sebelumnya KPK mendalami Yasona mengenai surat permohonan fatwa Mahkamah Agung soal pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku dan Nazar. Itulah berita mengenai Hasto Kristianto dan Yasona Lauli yang dicegah ke luar negeri selama 6 bulan untuk memudahkan pemeriksaan di dalam kasus suap Harun Masiku. Ya, narasi sok suci dan narasi mengatakan dirinya paling bersih, namun pada kenyataannya juga kotor juga. Ya, Hasto Kristianto dan Yasona Lauli dicegah oleh KPK selama 6 bulan untuk tidak menghilangkan barang bukti atau mungkin bisa jadi untuk melarikan keluar. Hasto dan Yasona dicegah KPK. Narasi sok suci, narasi sok penjaga moralitas politik PDIP omong kosong. Hasto Kristianto dan Yasona Lauli dicegah ke luar negeri oleh KPK. Perkembangan kasus dugaan korupsi PAW DPR RI. Lalu kenapa KPK mencegah Yasona Lauli dan Hasto Kristianto? Inilah kronologinya. Kita dengarkan sama-sama. Kasus Harun Masiku menyeret 2 elit PDIP. Begini nih kronologi awalnya. Kasus buronan KPK Harun Masiku kini kembali menyeret elit PDIP. Setelah sebelumnya menyeret Hasto Kristianto, kini giliran Yasona Lauli diperiksa KPK soal kasus ini. Katanya Yasona diperiksa, kapasitasnya sebagai Menkumham di masa awal kasus itu bergulir. Dan Yasona sih dari kemarin-kemarin juga udah menegaskan bahwa dirinya sama sekali nggak melindungi Harun Masiku. Nah sebenarnya kalau kita flashback, kasus Harun Masiku ini bermula dari pemilu 2019. Mulanya dia maju sebagai calon legislatif dari Dapil Sumatera Selatan 1, tapi cuma meraih 5.878 suara yang tentu bikin dia nggak lolos dan cuma menempati posisi kelima. Tapi situasi berubah ketika Nazarudin Kemas, caleg terpilih PDIP, meninggal dunia 17 hari sebelum pelantikan. Berdasarkan aturan, posisi Nazarudin seharusnya digantikan oleh Rizky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua. Namun PDIP mendorong Harun Masiku sebagai penggantinya. Wahyu Setiawan, komisioner KPU saat itu, diduga meminta uang sebesar 900 juta rupiah agar Harun bisa diloloskan sebagai anggota DPR. Harun menyanggupi permintaan itu dan mengirimkan uang melalui perantara Saiful dan Agustiani Tio Fridelina. Namun skema ini gagal setelah tercium sama KPK dan pada 8 Januari 2020 Wahyu Setiawan pun terjaring operasi tangkap tangan. Selain Wahyu, KPK pun menangkap Saiful dan Agustiani. Nah, kayaknya Harun Masiku udah tahu kalau rencananya itu udah terendus KPK. Makanya dia berhasil kabur duluan tanggal 6 Januarinya. Ia dilaporkan terbang ke Singapura. Namun yang bikin simpang siur ialah ketika Menkumham saat itu, Yasona Lauli bilang bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari atau sehari sebelum penangkapan Wahyu Setiawan, dan harusnya kalau gitu Harun Masiku bisa ditangkap dong. Tapi pihak imigrasi terlambat dapat informasi itu, katanya karena gangguan sistem. Dan yang kayak gini-gini yang jadi misteri nih. Dan sejak saat itu keberadaan Harun Masiku masih jadi teka-teki sampai sekarang. Bahkan Interpol pun udah nerbitin red notice pada Juni 2022. KPK sampai saat ini terus memburunya dan kemungkinan katanya ada di Malaysia atau Filipina. Jadi ada 2 hal. Benar.
Kapasitas saya sebagai ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri apa segala macam, SK DPP, SK biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai ketua DPP, ya sebagai ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, ya. Kemudian Masiku saja. Berapa pertanyaan tadi Pak diajukan oleh? Ya itu kan didikan di mana kemudian mengapa timbul surat tersebut. Ya saya jelasin sebagai ketua DPP. Sebagai menteri kemarin ada info soal pajak di Indonesia atau masih di luar negeri Pak? Kan itu dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Keluar tanggal 7, masuk tanggal 6. Masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Dan belakangan keluar pencekalan. Itu aja, nggak ada. Paling turunan-turunan yang follow up. Betulnya kan udah selesai lama karena banyak demo. Nggak bisa keluar kita. Pak, ya. Dalam pertanyaan itu sempat ada pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tahun berapa dan bulan apa ya Pak? Ya 2020. Ya. Oke. Hujan. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya terlepas sama saudara kenal atau lihat tidak. Mukanya fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Enggak siapa. Ini saya orang Kristen Pak. Ya. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang Kristen. Jangan bawa Tuhan tahu. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Hari-hari ini publik begitu heboh memperbincangkan status tersangka Hasto Kristianto yang secara resmi oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku yang sampai saat ini orangnya masih buron dan kasusnya sudah mangkrak hampir 5 tahun lamanya. Seperti biasa muncul pro dan kontra. Pihak pro sangat mengapresiasi kinerja KPK karena siapapun di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu harus dieksekusi dan harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata
Banyak pihak juga yang menuding ini sebagai upaya untuk melakukan pembungkaman kepada Hasto yang selama ini dinilai kritis terhadap kekuasaan politik. Bahkan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur memang sejak awal ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Dalam sejarahnya, ada ketua umum partai yang tersangka dan dijebloskan ke penjara. Dalam sejarahnya, KPK sudah mentersangkakan dan menjebloskan ke penjara sekjen-sekjen partai, bendahara partai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak berhenti di situ, anggota dewan yang juga orang penting di partai juga dijebloskan ke penjara oleh KPK. Jadi wajar kalau kemudian dalam sejarah perjalanannya, KPK itu selalu mendapatkan resistensi, isu-isu negatif, dan bahkan tuduhan-tuduhan sebagai kriminalisasi dan seterusnya. Jadi disitulah kemudian letak kenapa kemudian begitu banyak narasi-narasi ketika KPK mengumumkan status tersangka yang melibatkan orang penting di negara ini, pasti isunya politisasi dan kriminalisasi. Nah yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, kasus yang melibatkan Harun Masihu yang selalu menyeret nama Hasto Kristianto, kalau mau jujur, nuansa politik dan hukumnya sejak awal cukup kentara dan bahkan campur baur. Sulit dipisahkan satu sama yang lain. Sebut saja misalnya apa kasus politiknya. Tentu ini berawal ketika ada upaya pergantian antar waktu. Jadi ceritanya, ada anggota dewan dari PDIP namanya Nazarudin Kemas. Beliau itu meninggal sebelum pencoblosan. Karena meninggal dan terpilih sebagai anggota dewan, maka posisi almarhum Nazarudin Kemas harus digantikan oleh caleg-caleg internal PDIP yang lain. Sesuai regulasi, yang layak menggantikan itu adalah perolehan suaranya nomor 2, namanya Rizky Aprilia. Rizky ini yang sebenarnya sangat layak, mesti dilantik menggantikan Nazarudin Kemas. Tapi internal PDIP mengusulkan nama Harun Masihu yang perolehan pileknya itu nomor 5, jauh dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi titik balik secara politik, bahwa sebenarnya ada unsur politiknya. Harun Masihu yang perolehan suara pileknya itu jauh di bawah Rizky Aprilia, tapi coba diusulkan untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kemas untuk menjadi anggota dewan. Politiknya di situ. Lalu di mana letak hukumnya? Karena ada upaya-upaya dari Harun Masihu yang kemudian untuk menyuap oknum KPU saat itu, supaya Harun Masihu ditetapkan sebagai anggota dewan. Kasus suap inilah, kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu dan kemudian melibatkan nama sekjen PDIP Pak Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu kemudian nuansa politik dan nuansa hukumnya yang satu sama yang lain memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita mendengarkan argumen satu persatu setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, coba kita cek kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Pertama begini, argumen politisnya. Kenapa kasus Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka ini muatan politisnya dinilai kuat dibandingkan dengan kasus hukumnya? Tentu ini tidak terlepas dari sikap Hasto yang selama ini cukup agresif menyerang kekuasaan politik pemerintah. Dengan mentersangkakan Hasto, ini tentu tak ada lagi orang galak dan agresif di negara ini. Ini semacam bentuk pembungkaman terhadap Hasto. Itu kan argumen pertama yang kemudian kita bisa baca dari pembelaan yang dilakukan oleh elit-elit PDIP. Lalu argumen yang kedua misalnya, ini kasus lama, sudah mangkrak dan sudah kadaluarsa.